بهم. فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتني. Alhamdulillah atas nikmat hidayah. Alhamdulillah atas nikmat kita menjadi pengikut Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Nabiyuna wa Nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya agama yang dibenarkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat karunia yang sangat besar dan agung yang diberikan kepada kita. Karena Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kata ni'mati, nikmatku secara khusus disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ketika menyebutkan Allah meridhai Islam itu sebagai satu-satunya agama buat kita. Allah meridhai Islam itu sebagai satu-satunya sistem dalam kehidupan kita. Allah meridhai garis yang telah ditempuh oleh para nabi dan rasul sejak Nabiullah Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah agama satu-satunya yang merupakan agama wahyu yang telah diturunkan kepada seluruh nabi dan rasul dan berhasil dipertahankan kemurniannya dan keotentikannya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguh benar sabdamu yang mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 118, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihur rajulu mu'minan wa yamsi kafiran wa yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, wahai umat Islam, segeralah kamu untuk banyak melakukan amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segeralah kita untuk beramal. Bukan hanya iman kita ucapkan, syahadat kita ucapkan di bibir kita, tetapi syahadat itu palsu, tidak bersumber dari hati yang bersih, dari pikiran yang bersih, dan juga tidak melahirkan amal-amal yang benar-benar diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW berpesan, segeralah kalian untuk beramal. Mumpung iman ente benar, mumpung iman kita benar, mumpung iman kita belum ucul. Nabi SAW mengatakan, sebelum terjadi fitnah-fitnah, yang mana fitnah itu digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW kaqita'il lailil muslim, seperti kepingan potongan malam yang gelap gulita. Pagi hari seorang itu masih beriman kata Rasulullah, lalu kemudian di sore harinya, malam harinya dia sudah kafir. Atau sebaliknya, malam dia masih beriman kepada Allah Jalla Jalaluh, tetapi keesokan pagi harinya dia sudah berubah menjadi kafir tanpa dia sadari. Nauzubillah min dzalik. Kenapa demikian? Rasulullah menyatakan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena disebabkan seorang muslim itu menjual agamanya untuk mendapatkan seonggok harta dunia yang tidak berharga sedikit pun
di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah fitnah akhir zaman. Kalau kita bicara fitnah akhir zaman, gak usah jauh-jauh ke Taliban, gak usah jauh-jauh bicara tentang panji-panji hitam. Panji hitam, ISIS melenceng juga, menyimpang, ya. Semua bisa direkayasa, semua bisa disetting. Tidak usah jauh-jauh kita bicara tentang fitnah akhir zaman. Kita bicara fitnah akhir zaman yang real, yang nyata di hadapan umat Islam ini. Ketika itu bisa mengganggu, mengubah keimanan kita dalam sekejap. Tidak terasa seperti kita mengayak adonan, seperti kita mengangkat satu tepung, kemudian kita ayak begitu halusnya. Tidak terasa orang itu bisa berubah dari iman menjadi kufur, dari Islam menjadi kafir. Disebabkan apa? Karena ucapannya, tindakannya tidak mencerminkan lagi keimanan yang benar, yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah. Maka itu Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa. Hari ini saya buat status di Instagram agar kita berdoa pada hari Jumat dengan doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada dua doa Nabi Ibrahim yang direkam oleh Allah dalam Al-Quran yang menarik perhatian saya. Pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salam? Qala Ibrahim Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma atarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Ibrahim berkata, ya Rabb, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, Makkah, sebagai suatu negeri waktu itu belum jadi apa-apa. Masih tandus, masih gurun pasir, tidak ada bangunan, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada manusia selain Nabi selain Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi beliau sudah mematok bahwa ini adalah tempat pusatnya rehabilitasi seluruh mental umat manusia dari zaman beliau sampai akhir zaman nanti. Beliau ingin jadikan tempat yang gersang dan tandus itu sebagai pusat inti tauhid, sebagai agama yang diwariskan kepada seluruh umat manusia dari Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Beliau minta kepada Allah, ya Allah, jadikan negeri ini negeri belum ada penduduknya, belum ada infrastrukturnya. Makanya disebutkan di situ baladan amina, hadza baladan amina, negeri yang aman. Tidak menunjuk negeri ini, negeri Mekah, tidak. Maka beliau meminta kepada Allah untuk dikaruniakan kepada negeri itu, kepada penduduknya nanti kelak, itu adalah sumber daya alam yang berupa makanan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang bisa dinikmati oleh penduduk negeri itu. Doa yang kedua di dalam surah Ibrahim ayat 35, beliau mengatakan, apa doanya? Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini. Nah, ini sudah mulai disebut negerinya namanya dengan al-ta'rif yang definitif. Kalau tadi masih indefinitif, belum ada definisinya negeri itu siapa, apa. Tapi yang kedua ini doanya, Rabbi ja'al hadzal balada, jadikan negeri ini Mekah Aminah sebagai negeri yang aman untuk kami menyembah kepadamu ya Allah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim setelah negeri Makkah itu berpenghuni, berpenduduk, ada istrinya Hajar, ada putranya Ismail, ada anak cucu keturunannya nanti yang tinggal di negeri Makkah itu, di lembah Makkah yang tandus itu. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucu keturunanku, jangan sampai mereka menyembah patung-patung dan berhala. Ini menunjukkan apa? Setelah Allah sempurnakan nikmat atas negeri Makkah dengan sumber daya alam, Allah karuniakan kepada negeri Makkah, kepada negeri tauhid, kepada negeri-negeri kaum muslimin, agar kita memperhatikan aspek sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang benar di mata Allah
adalah sumber daya manusia SDM yang bertauhid. Ini nomor satu. Baru setelah itu berilmu. Tauhid dulu yang dibenerin, baru ilmu yang berdasarkan pondasi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan membangun satu negeri, satu bangsa itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagaimana yang Allah rekam dalam surat Saba ayat 15. Masyaallah muslimin dirahmati Allah. Maka itu pendidikan untuk anak-anak kita, generasi kita, agar mereka menjaga iman Islamnya ini nomor satu. Ini hal yang paling utama yang harus dilakukan oleh setiap orang tua, oleh setiap pemimpin di tengah-tengah umat Islam. Bagaimana menjaga generasi SDM umat Islam ini agar menjadi generasi yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa menjaga makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa berpegang teguh kepada innad dina indallahil Islam. Sungguhnya satu-satunya agama yang dibenarkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Zaman sekarang fitnahnya banyak, ingin mengaburkan makna Islam. Orang liberal ini, nauzubillah min zalik, sejak awal kemunculannya sudah mendeklarasikan Allah itu adalah Tuhan segala agama. Ini nama baru. Nama Allah tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah disebut Allah itu sebagai Tuhan semua agama. Allah Rabbul Adyan, tidak ada. Karena agama itu cuma satu, bukan adyan, bukan plural. Agama yang benar, yang diterima oleh Allah cuma satu. Sebagaimana termaktub dalam surah Ali Imran ayat 19 dan ayat 18 dan surah Ali Imran ayat 85. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu penyimpangan yang seringkali tidak kita rasakan. Sadar tidak sadar, halus sekali permainan iblis dan dajjal di akhir zaman ini untuk mengelabui dan menjerumuskan umat Islam ini dari keimanannya yang lurus, dari siratal mustaqim. Karena sesuai dengan janji iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la ughwiyannahum ajma'in. Aku pasti akan menunggu anak-anak Adam ini. Aku akan menunggu di tiap tikungan kehidupannya, akan menunggu di tiap momen kehidupannya agar mereka ini berubah, bermutasi. Bukan mutasi transfer duit, tapi mutasi dia menjadi iblis. Dari manusia yang punya potensi untuk apa? Fahadainahun najdain. Yang bisa apa? Qad aflaha man tazakka. Yang bisa apa? Qad aflaha man zakkaha, mensucikan dirinya, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dibikin jadi bermutasi dia. Manusia-manusia ini jadi mutan-mutannya Dajjal, mutan-mutannya iblis di akhir zaman ini untuk mengelirukan manusia ini dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kita harus berhati-hati dan waspada. Memiliki sumber daya alam saja tidak cukup. Kita harus memiliki sumber daya manusia yang unggul, sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya manusia yang dibentuk dan cetak birunya itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin dirahmati Allah, kita perlu pemimpin-pemimpin, ulama-ulama yang berilmu, yang berintegritas. Karena hancurnya peradaban Islam ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu telah dipetakan oleh seorang filosof muslim terbesar abad ini, yaitu Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Beliau menyebutkan dalam beberapa bukunya tentang sebab-sebab kemunduran umat Islam ini. Apa yang menyebabkan kemunduran umat Islam ini? Beliau menggarisbawahi nomor satu yang paling utama adalah kekeliruan ilmu. Kekeliruan ilmu. Hati-hati, kita belajar ilmu tentang agama, tentang tauhid, bisa keliru. Kalau kekeliruan ilmu kita dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam syariah, dalam tauhid kita tidak
tertanam dalam jiwa kita, keliru kita memahami makna ad-din, apa itu al-Islam, apa itu al-iman, apa itu al-ihsan, sebagaimana yang menjadi pondasi di dalam agama kita ini, ilmu kita bisa jadi keliru. Kekeliruan ilmu inilah yang dilahirkan oleh banyaknya ulama-ulama yang palsu. Ini Syed Naqib Al-Atas sudah mengatakan banyak ulama palsu zaman sekarang ya, yang tauhidnya baru ada di atas kertas, tauhidnya belum masuk ke dalam hatinya, tauhidnya belum masuk ke dalam jiwa dan raganya, tauhidnya justru mengelirukan umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kekeliruan ilmu yang disebabkan oleh banyaknya ulama-ulama yang palsu, yang tidak mengikuti garis petunjuk dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan satu warisan akidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailiha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku telah tinggalkan untuk kalian umat Islam, aku tinggalkan dalam keadaan bersih, dalam keadaan terang, dalam keadaan bersinar, bercahaya. Tidak ada yang butak, tidak ada yang menyebabkan kita ini tidak mampu melihat kebenaran itu. Rasulullah telah meletakkan dasar-dasar pondasi iman dan Islam serta ihsan begitu terang benderangnya, sehingga seluruh sahabat Nabi, seluruh murid-murid Nabi SAW ini begitu yakin dengan keimanan dan keislamannya. Tidak minder mereka di hadapan orang-orang kafir, tidak minder di hadapan Romawi dan Persia, tidak minder kepada kekuatan-kekuatan adidaya. Di hadapan Romawi dan Persia mereka berterus terang menyatakan kebenaran iman dan Islam itu, tidak pernah tunduk, tidak pernah membungkuk, nggak pernah cium tangan kepada orang kafir, apalagi mau terima uangnya dari orang-orang kafir, lalu berani mengatakan Islam bukan satu-satunya agama yang benar. Atau bolehlah Islam itu bisa benar, tapi jangan salahin agama yang lain. Sahabat Nabi tidak pernah begitu. Karena ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ini, iman, Islam, dan ihsan begitu terang benderang, nggak ada kabutnya, nggak ada sedikit pun kegelapan, semuanya serba jelas. Nggak pernah Rasulullah meninggalkan satu perkara itu kita umat ini dibuatnya bingung, nggak pernah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita kembali kepada garis salafus salih. Ini yang menyebabkan kehancuran, kemunduran peradaban Islam adalah pertama karena kekeliruan ilmu yang disebabkan oleh lahirnya ulama-ulama palsu. Ada yang bertitel ulama, bertitel kiai, bertitel intelektual, bertitel cendekiawan, mempropagandakan semua agama itu sama. Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, Tuhan segala agama. Lalu mengatakan bahwa al-Islam dalam ayat inna dina indallahil Islam itu bukan hanya khusus untuk agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ada gembong liberal dulu mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Islam dalam artian submission, penyerahan diri kepada Tuhan, kepada yang Maha Agung, dan itu berarti mencakup semua agama, khususnya Kristen dan Yahudi. Ini pandangan yang luar biasa mengelirukan, telah memberikan titik-titik noda terhadap akidah yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi SAW telah tunaikan akidah itu, diberikan, dijelaskan dengan detil, dengan terang benderang kepada generasi sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sampai kepada kita. Tapi mereka ini yang membuat bid'ah baru dalam agama yang betul-betul menyesatkan. Ini fitnah akhir zaman. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Islam itu jelas artinya bukan hanya submission, penyerahan diri kepada Tuhan, sehingga semua agama masuk dalam makna penyerahan diri itu. Islam itu dalam terminologi Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada semua nabi, dan hanya mengajarkan la ilaha illallah,
konsep tentang ketuhanan Islam itu jelas. Tidak ada basa-basi, tidak ada yang samar-samar, tidak ada yang jelimet, tidak ada yang perlu penafsiran, pentakwilan. Apa itu 3 dalam 1 atau bagaimana, nggak ada. Jelas semuanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Konsep Allah sudah sangat detail dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, khususnya dengan adanya Asmaul Husna. Jangan lagi kita mempertanyakan nama Allah, sifat Allah itu banyak, ada 99, tapi kenapa tidak ada dalil Allah itu ada, wujud. Allah itu ada, dalilnya seabrak-abrak dalam Al-Quran. Tidak perlu kita mempertanyakan, kok nggak ada ya dalil Allah itu ada dalam Al-Quranul Karim. Yang ada kok sifat-sifat Allah, Sami'un, Basirun, Alimun, Qadirun, Qaimun, Hayyun, Qayyum. Tapi kenapa Allah tidak mengatakan aku ini ada? Tidak perlu Allah mengatakan aku ini ada. Karena itu dalil yang sangat lugu untuk pencipta seluruh alam semesta dan seluruh realitas. Maka Allah menyampaikan dalil tentang wujudnya itu dengan 5 cara. Dan ini menjadi begitu banyak di dalam Al-Quran. Pertama, dalil fitrah manusia, faqim wajhaka lid-dini hanifah. Yang kedua, dalil tentang keteraturan alam semesta. Kalau alam semesta ini teratur, pasti ada yang mengaturnya. Dalil tentang ketelitian dan keterawatan. Ini terawat alam semesta ini. Dalam Al-Quran banyak dalil-dalilnya tentang betapa terawatnya alam semesta ini dan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil apa lagi? Dalil Allah menundukkan alam semesta ini dan mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Subhanallah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, mari kita pergunakan akal kita, ilmu kita ini. Kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quranul Karim. Baca Al-Quran, tadabburi Al-Quranul Karim. Kita belajar kepada ulama-ulama ar-rasikhuna fil ilm, yang tidak mencari-cari celah untuk ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wilih, sebagaimana yang dikecam oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 7. Masyarul muslimin dirahmati Allah. Kenapa Islam itu begitu detail diungkapkan dalam Al-Quranul Karim? Kenapa Al-Quran mengkritik agama-agama lain? Al-Quran mengkritik artinya menyalahkan agama lain. Iya, tapi itu untuk jadi pelajaran buat kita, bukan untuk diprovokasi kepada umat di luar Islam, lalu kemudian kita perangi mereka. Enggak ada ajaran seperti itu. Ini untuk lebih menanamkan dan meningkatkan keimanan dan keyakinan kita tentang kebenaran agama Islam yang kita peluk, dan makanya kita selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa demikian? Yani masyarakat muslim dirahmati Allah, karena banyak ayat-ayat yang menyatakan agama-agama di luar Islam itu sudah tidak Islam lagi. Dia tidak submission lagi. Kenapa tidak submission lagi? Kenapa bukan dikatakan sebagai penyerahan diri yang total lagi kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dia sudah bukan agama wahyu lagi. Masyarakat muslim dirahmati Allah. Kenapa sebabnya? Karena mereka sudah mengubah isi kitab-kitab sucinya. Bagaimana dalam surah An-Nisa ayat 46, surah Al-Maidah ayat 13 sampai 41, mereka tidak taat lagi sepenuhnya kepada para nabi, bahkan membunuhi sebagiannya, sebagaimana direkam dalam surah Al-Baqarah 87, dan mengubah konsep tauhid yang merupakan inti ajaran Islam, sebagaimana diterangkan dalam surat At-Taubah ayat 30 sampai 31. Maka Islam bukan hanya mengajarkan setiap manusia harus berserah diri kepada Allah, submission to God. Tidak hanya itu, tidak berhenti di situ, tapi masih ada komanya. Penyerahan diri kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala itu juga dengan melalui apa? Mengikuti cara dan bentuk submission tersebut. Bagaimana? Seperti yang dikehendaki dan diridhoi Allah. Yaitu dengan bagaimana? Dengan taat kepada Rasulnya yang terakhir, percaya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru namanya Islam. Ini baru namanya agama yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hanya mengaku saja, kalau hanya berserah diri saja, iblis juga ngaku Allah itu Tuhan dia,
Allah itu pencipta dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Asjudu liman khalaqtatina. Kata iblis, ya Rabb, wahai Tuhanku. Nah, dia ngaku Allah itu Tuhannya, Allah itu penciptanya, tapi dia nggak mau sembah Allah, dia nggak mau taat kepada Allah, maka iblis disebut kafir. Ya Allah, Engkau telah ciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan Adam dari neraka. Dia tahu. Tapi ini tidak cukup dikatakan sebagai Islam, tidak cukup dikatakan sebagai berserah diri. Tetapi yang disebut dengan Islam bukan itu juga termasuk berserah diri kepada kehendak Allah, bertauhid kepada Allah, dan mengikuti tata cara penyerahan diri itu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diatur secara detail dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat buat kita semua untuk menjadi muqaddimah, menjadi penerang bagi kita semuanya untuk perdalam ilmu agama kita. Jangan sampai ilmu kita keliru. Keliru ilmu bisa menyebabkan runtuhnya adab. Nah ini, ketika banyak orang awam gak ngerti agama, bicara tentang agama, runtuh adab ini. Gak mau bertanya kepada ulama, lalu punya alasan, saya emang bukan ulama. La haula wala quwata illa billah. Runtuh adab itu yang melahirkan pemimpin-pemimpin palsu. Ini 3 sumber kemunduran umat Islam yang telah disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga anak cucu generasi kita, bukan hanya mereka menikmati sumber daya alam yang dikaruniakan secara melimpah dari Allah kepada kita semua negeri Indonesia ini, tetapi mudah-mudahan kita juga mampu mengawal, merawat dan melahirkan anak-anak cucu generasi yang wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Barakallahu